Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan bersama saya Rudi Masniadi, ICME. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas materi yang cukup menarik, yaitu salah satu masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang, yaitu masalah pertumbuhan. Kemudian bagaimana korelasinya dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Berbicara pertumbuhan ekonomi, pada minggu sebelumnya kita sudah sepakati, kita sudah kupas bersama bahwa salah satu ciri negara berkembang itu adalah dia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat dan relatif lebih besar daripada negara maju. Nah, namun di balik itu ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi dia kemudian menyisakan distribusi pendapatan yang ternyata tidak merata atau bisa dikatakan distribusinya timpang, atau dengan kata lain kue dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara berkembang itu tidak dinikmati merata oleh masyarakat atau rakyat negara berkembang tersebut. Nah, artinya di sini bicara konteks pertumbuhan dia memiliki kontroversi, yaitu ada semacam trade off ya, atau hubungan saling meniadakan antara pertumbuhan dengan kemerataan atau pemerataan dari distribusi pendapatan, di mana kalau kita mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, nah nanti dia akan menjadi korban itu adalah distribusi pendapatannya ya. Nah, kalau kita mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, artinya bahwa banyak negara berkembang yang kemudian telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata dia tingkat kemiskinannya juga berkorelasi positif. Semakin besar juga tingkat kemiskinannya. Nah, akhirnya mereka mulai tersadar bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya ternyata belum membuahkan manfaat yang berarti ya bagi anggota masyarakat yang sebagian besar miskin, atau katakanlah belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di negara berkembang. Nah, inilah yang dimaksud dengan kontroversi pertumbuhan itu. Nah, bicara pertumbuhan ya yang berkorelasi dengan distribusi pendapatan. Nah, secara konsep distribusi pendapatan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, kita bisa melihat dua pengelompokan ini, ada namanya distribusi pendapatan perorangan atau personal, kemudian ada namanya distribusi pendapatan fungsional. Nah, distribusi pendapatan perorangan atau personal di sini adalah sebaran besarnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah, suatu daerah. Nah, para ekonom dan statistik mengelompokkan individu atau rumah tangga tersebut berdasarkan pendapatan perorangan, lalu membagikannya dengan jumlah yang berbeda-beda dalam kelas-kelas tertentu. Nah, nanti lebih dalam kita akan kupas pada materi khusus ya untuk kita mendalami bagaimana mengukur tingkat timpangan distribusi pendapatan. Kemudian yang kedua ada namanya distribusi pendapatan fungsional. Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan fungsional ini adalah sebaran pendapatan atau bagian yang diterima untuk masing-masing faktor produksi yang telah memberikan kontribusi terhadap produksi. Jadi distribusi yang pendapatan fungsional ini dimaksudkan adalah balas jasa yang diterima oleh semua pemilik faktor produksi yang terlibat dalam memproduksi barang tersebut. Nah, ini secara konsep nanti kita akan dalami lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, pertumbuhan ekonomi kemudian dia berimplikasi terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nah, inilah yang kemudian karena tidak meratanya distribusi pendapatan, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kemiskinan. Ya, karena ada penduduk yang pegang uang banyak, terus ada penduduk yang pegang uang sedikit, ya, yang kita sebut dengan distribusi ketidakmerataan distribusi itu. Yang pegang duit sedikit itu yang kemudian kita sebut dalam kemiskinan itu. Nah, secara konsep kita harus ketahui ya bahwa kemiskinan itu dibagi dua ya, ada kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ini yang kemudian dimaknai sebagai kemiskinan berdasarkan standar ya atau garis kemiskinan tertentu.
Nah, standar ini tentu ada yang meletakkan standarnya, ada yang menggariskan garis kemiskinan ini ya. Kalau di tingkat nasional itu ada namanya BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Jadi secara pengeluaran ya, jadi diukur tingkat kemiskinannya, standar kemiskinan itu adalah Rp425.250 per bulan. Ini data 2019. Nah, ini saya sebutkan contoh saja ya tentang standar kemiskinan itu. Kemudian ada juga World Bank ya, Bank Dunia mengeluarkan standar itu sebesar $2 per hari. Ya, jadi kalau misalnya kurs dolarnya itu 15.000, maka 30.000 per hari. Berarti per bulan berarti 33 kali 30 ya sekitar 900.000. Nah, ini contoh standar kemiskinan itu. Artinya bahwa ketika pengeluaran kita di bawah Rp425.250 berarti kita termasuk dalam kategori miskin secara absolut. Ketika di atas itu berarti kita tidak miskin. Nah, ini contoh garis kemiskinan itu. Nah, kemudian ada namanya kemiskinan relatif ya. Kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang bersifat komparatif ya, di mana kita membandingkan pendapatan kita ya atau pendapatan seseorang dengan pendapatan orang lain. Misalnya pendapatan saya 2 juta atau 3 juta lah misalnya, kemudian saya bandingkan dengan pendapatan orang lain yang pendapatannya 7 juta, ya tentu wajar kalau misalnya saya merasa lebih miskin dari orang tersebut. Nah, itu kemiskinan relatif. Padahal 3 juta tadi itu sudah di atas standar kemiskinan absolut tadi, ya. Nah, itu kemiskinan relatif. Nah, ini klasifikasi kemiskinan. Ada juga kemiskinan klasifikasi kemiskinan berdasarkan sebab terjadi. Ada kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam ya, terjadi secara alamiah. Misalnya bencana alam, peperangan, gunung meletus, ya tsunami. Kemudian misalnya katakanlah Jepang ya waktu dibom atom oleh sekutu ya. Porak-poranda semuanya, lulu lanta, kemudian mereka miskin, itu kemiskinan alamiah. Kemudian kemiskinan kultural ya, itu kemiskinan karena faktor budaya ya. Misalnya ada beberapa suku di Indonesia yang misalnya masih terbelakang, budayanya masih erat, kemudian masih sangat tertutup dengan kemajuan zaman, contoh suku Asmat misalnya di Papua dan lain sebagainya. Nah, itu kemiskinan kultural. Kemudian ada juga kemiskinan struktural namanya, itu kemiskinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah negara tersebut ya katakanlah dia salah mengeluarkan kebijakan atau impact dari kebijakannya itu kemudian memiskinkan rakyatnya. Ini konsep kemiskinan yang harus kita pahami. Jadi pada intinya dalam materi ini ya ada korelasi atau ada hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara berkembang ya yang notabene itu cepat, kemudian relatif tinggi setiap tahun, ternyata di balik itu dia menyisahkan atau mengakibatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang seharusnya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, negara itu semakin banyak uang, negara itu semakin kaya, tapi secara distribusi ya yang diterima oleh masyarakat atau rakyatnya itu dia tidak merata. Nah, ketidakmerataan ini yang kemudian menyebabkan ketimpangan menyebabkan adanya kemiskinan itu. Ada penduduk yang pegang uang banyak, ada penduduk yang pegang uang sedikit. Nah, jadi yang pegang uang sedikit, yang merasa kekurangan itu yang kemudian yang disebut dengan kemiskinan itu. Ya, nah fakta di negara berkembang ya sejauh ini pertumbuhan ekonominya tinggi, justru tingkat kemiskinannya juga semakin tinggi. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan ya berkaitan dengan bagaimana upaya untuk pertumbuhan ekonomi yang dicapai kemudian bisa memeratakan pendapatan masyarakat atau memeratakan distribusi pendapatan. Nah, kita bisa melihat dari beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Yang pertama tentu diperlukan program-program pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan di negara berkembang. Nah, apakah nanti masing-masing negara menerapkan program apa? Nah, itu sangat penting ya untuk kemiskinan itu, distribusi pendapatan itu diurus secara tersendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah manfaat pembangunan itu akan dinikmati oleh orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit ya, atau manfaat pembangunan itu akan dinikmati oleh
masyarakat yang lebih banyak ya, termasuk di dalamnya orang miskin. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia. Nah, negara direkomendasikan untuk harus lebih memperhatikan distribusi pendapatan ya, artinya jangan sampai kemudian hanya berfokus kepada pertumbuhannya saja, atau bisa juga dibalik ya, fokuslah kepada katakanlah distribusi pendapatan ya, jadi jangan berkiblat kepada pertumbuhan ya, jangan terlalu berkiblat pada pertumbuhan. Dengan berfokus kepada distribusi pendapatan, justru dengan distribusi pendapatan yang merata, nanti masing-masing masyarakat akan mendapatkan modal ya, kapasitas usaha yang sama-sama kuat ya. Tentu ketika dia modal usahanya kuat, kemudian kapasitasnya kuat, nah ini nanti akan mendorong produksi barang dan jasa secara agregat atau secara keseluruhan. Itu yang kemudian implikasi ujungnya adalah dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah soal pilihan saja bagi negara-negara berkembang jika ingin dia memeratakan pendapatan masyarakatnya. Nah, pada bagian akhir ya kita bisa simpulkan ya bahwa strategi pembangunan memerlukan tidak hanya akselerasi pertumbuhan ekonomi ya. Jadi saat pertumbuhan ekonomi penting untuk diperhatikan ya, tapi jangan sampai negara berkembang itu hanya melulu memikirkan pertumbuhan ekonomi ya, tetapi juga harus ada upaya yang langsung menyangkut peningkatan taraf hidup sebagian masyarakat atau penduduk negara-negara berkembang ya. Jadi negara-negara bersangkutan ya, jadi pemerintahnya harus fokus kepada peningkatan taraf hidup ya, memikirkan hidup dari rakyatnya ya, jangan hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi secara agregat ya, karena bicara pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya kita berfokus kepada peningkatan nilai barang dan jasa saja ya, yang kita beri perhatian justru kebanyakan pengusaha ya, karena yang menciptakan barang dan jasa itu adalah pengusaha, produsen ya, dan seterusnya. Jadi dalam hal meningkatkan ekonomi perekonomian masyarakat secara agregat, maka negara itu direkomendasikan untuk benar-benar memperhatikan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Ada petani yang harus diperhatikan, ada nelayan yang harus diperhatikan, ada UMKM yang harus diperhatikan. Nah, tentu dengan ketika ini sudah dilakukan, akhirnya ya mereka akan punya kapasitas ya, dan justru ini yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian ya, karena durasi waktu kita yang terbatas. Minggu depan kita akan rencanakan pertemuan dengan Zoom ya, untuk melengkapi pertemuan kita sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Baik, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.